Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Bertemu lagi di Dapur Devita. Ini teman-teman yang mau bergabung silakan bergabung. Selamat bergabung. Jika mau bergabung saya terima jadi murid saya sekarang. Jadi kalau misalnya ada permasalahan tentang roti-rotian, perkue-kuean, kalian bisa langsung bertanya di bawah kolom komentar channel saya. Insya Allah nanti pertanyaan kalian saya bisa jawab. Tapi kalau misalnya saya tidak jawab, berarti ini ya saya sibuk. Karena ini banyak sekali murid-murid saya yang bertanya tentang masalah perbakingan. Bukan 10, bukan 20, bukan 100 ya. Murid saya banyak sekali pengikutnya, ada ribuan. Jadi mohon bersabar. Kalau misalnya nanti guru mengupload video, misalnya saya belum jawab nih, saya ada upload video yang terbaru, kalian langsung ke ini aja ya, langsung komen di video yang baru saya tayangkan, supaya nanti saya bisa menjawab. Karena pertanyaan murid-murid ini banyak sekali ya, banyak sekali. Jadi murid-murid Devita ini bukan 100, bukan 200, ribuan, karena pengikutnya ribuan. Alhamdulillah sekarang pengikut saya ini ya, murid-murid saya bertambah seperti itu. Saya juga senang ikut membantu ya kalian. Nah di sini tidak usah basa-basi ya. Di sini saya ada pertanyaan murid saya tidak menyebutkan namanya siapa ya, tidak usah kita sebutkan namanya. Kak, ini fungsi gula salju, gula khusus untuk donat itu gulanya dingin ya kak ya, sama gula biasa itu tolong dong dijelaskan masing-masing dari kedua gula ini ya, sama-sama halus tapi fungsinya bisa nggak dijelaskan masing-masing perbedaannya? Oke, ini langsung saya jelaskan ya. Ini saya sudah beli saya sudah beli gulanya tadi, jadi kalian langsung bisa lihat. Ini gula halus ya, cocok untuk segala adonan dan taburan. Ini coba, ini apa ya? Ini gula halus ya. Oh ya, ini gula halus cocok untuk segala, gula halus. Ini gula halus ya. Tapi ini gula pasir yang dihaluskan. Jadi ini bukan gula donat, Ini hanya gula yang dihaluskan pakai mesin ya. Jadi dia tuh betul-betul halus. Sudah dihaluskan terus nanti disaring lagi. Jadi nanti yang bagian halusnya itulah yang dikemas sekarang yang ada di kemasannya. Jadi ini gula pasir ya, gula pasir. Ini tidak dingin, tapi ini bisa juga cocok untuk segala adonan dan adonan kue, adonan roti-rotian ya, donat dan segala jenis ini ya, macam perkue-kuean untuk ditaburkan. Ini gula saljuku, cuma ini tidak dingin ya, ini tidak dingin. Ini gula tapi tidak dingin ya. Seperti itu. Ini bisa dipakai untuk topping donat, roti ya, bisa. Cuma ini kekurangannya dia, ini tidak bisa bertahan ya, tidak bisa bertahan sampai 1 hari. Ini cuma bisa bertahan sekitar 1 sampai 2 jam. Jika sudah dia sudah lama ya, misalnya kita ini ada donat kita mau taburin ya, ini ingat ya, ini gula pasir yang dihaluskan terus diambil bagian yang betul-betul halus ya. Terus ini sudah dikemas seperti ini ya, mengerti ya? Ini bukan gula donat ya, gula dusting. Ini bukan gula dusting, ini cuma gula biasa saja ya. Jadi kelebihannya ya bisa untuk topping, segala topping jenis roti-rotian, perkue-kuean ya, perdonat-donatan ini bisa. Cuma kekurangannya tidak bisa awet gulanya, tidak bisa awet. Ini cuma bisa tahan sekitar 1 sampai 2 jam saja ya, gulanya bisa bertahan ini. Jika sudah lama dia bisa gula sama, misalnya kita contoh saja donat, kita beri taburan gula halus ini, kita taburin terus kita diamkan, nanti dia gulanya bisa bisa menyatu sama donatnya, bisa
dia tidak kering, jadi dia menyatu seperti basah-basah seperti itu. Jadi ini tidak tahan ya. Tapi kalau misalnya baru kita taburin, dia tidak basah ya, seperti gula dusting seperti itu, mengerti ya. Dan ini fungsinya juga bagus kalau kita bikin adonan kue bolu ya. Fungsinya gula halus ini untuk bikin kue bolu ini bagus, karena seperti juga kalau kita mau bikin roti ya. Ini saya jelaskan dulu untuk perbolu-boluannya. Kalau untuk bikin bolu, kalian misalnya mau gulanya itu cepat meleleh, lebih bagusnya kalian pakai gula halus ya. Tapi kalau saya tidak perlu pakai gula halus, karena ini saya ada mesin profesional. Jadi kalau saya campurkan sama bahan-bahannya, waktu saya bikin adonan cake bolu, sudah saya campurkan termasuk gula, terus saya mixer. Itu kan riset saya bagus ya. Yang sudah pernah nonton saya bikin bolu sudah tahu ya, saya punya mixer Mito MX 100 ya, itu bagus sekali. Jadi dia tuh cepat mengadon, terus gulanya bisa hancur seperti itu, bisa hancur, tidak ada lagi butir-butiran. Tapi kalau kalian mau lebih aman, bisa pakai gula halus seperti ini ya. Ini kelebihannya gula halus. Kekurangannya itu kalau untuk topping, dia tidak bisa tahan lama ya. Nah, di sini ada gula dusting ya, memang dikhususkan untuk ini topping donat. Ini bisa tahan sampai seharian ya. Ini yang namanya gula dusting. Ini sama-sama gula ya. Ini sama-sama gula ya. Ini gula juga, cuma dia tidak dingin. Cuma ini tidak tahan dia. 1 sampai 2 jam ini cuma bisa bertahan ya. Tapi kalau gula dusting ini sama-sama gula ya, ini teksturnya halus sama-sama ya. Kalau gula dusting ini bisa dipergunakan untuk topping donat. Kita taburkan ya dengan dengan gula dusting ini dia bisa bertahan sampai 1 harian. Jadi dia tidak meleleh, asalkan donatnya itu rotinya itu tidak boleh kita langsung taburkan gula dustingnya ini, takutnya nanti masih panas-panas ya, kalian taburkan dia bisa meleleh. Jadi kita tunggu dingin dulu kuenya, donatnya, rotinya, baru kalian taburin gula dusting. Jadi kelebihannya gula dusting ini, kalau kalian pakai untuk topping donat ya, roti-rotian, dia bisa awet sampai 1 harian ini. Jadi dia tuh cantik seperti ini ya, gula dusting seperti gula salju itu ya. Jadi dia ini teksturnya lebih halus dibandingkan sama gula ini, gula yang dihaluskan. Jadi beda ya, ada bedanya, tapi sama-sama gula tapi beda sekali ya, beda sekali. Sama-sama gula tapi ada perbedaannya. Bedanya kenapa? Kalau gula yang asli yang dihaluskan, yang ini ya, gula asli yang dihaluskan, dia tidak dingin ya. Dan butirannya ini tidak terlalu halus sekali, halus tapi tidak terlalu halus ya. Kalau dan ini lebih manis sekali. Ini lebih manis sekali karena ini memang gula asli. Sedangkan gula dusting ini juga gula, tapi mungkin ada campuran ini ya, campuran lain mungkin seperti itu. Rasanya dia tidak terlalu manis, tapi dia dingin ya, dingin. Dan waktu untuk pemberian topping berkue-kuean ya, perdonat-donatan, roti-rotian, dia bisa awet 1 hari. Jadi dia tuh cantik ya, cantik dia. Dan ini bisa untuk segala jenis macam roti-rotian ya, perkue-kuean, perdonat-donatan, dan gulanya awet 1 harian, ini awet. Dan rasanya itu dingin, beda sama ini ya, gula asli tidak dingin. Ini rasanya dingin sekali, ini ya, rasanya enak. Ini banyak rasa ya, ada rasa strawberry, ada rasa melon, ini banyak rasa ini ya. Kalau yang ini tidak banyak rasanya ya. Ini cuma kalau gula asli yang sudah dihaluskan seperti ini ya, tidak banyak rasa ya, rasa gula ya, gula asli. Kalau ini banyak rasanya ya. Jadi ini bisa untuk topping ya, perdonat-donatan, roti-rotian semacam itu. Dan rasanya dingin. Dan ini butirannya halus sekali ya, halus sekali butirannya.
Ini bisa saya kasih lihat ya, butirannya halus sekali. Sebentar saya buka. Oke, saya sudah kembali ya. Ini saya ambil wadah kecil ya. Ini gula dusting. Saya akan memperlihatkan teksturnya seperti ini ya. Jadi kalian bisa lihat. Yang belum pernah lihat gula dusting, ini langsung saya perlihatkan. Ini gula dusting memang khusus untuk taburan donat ya. Jadi ini aman, gula dusting aman. Ini kalian bisa lihat. Ini halus sekali dia teksturnya ya. Ini halus sekali dan butirannya nih halus sekali. Halus sekali. Ini saya coba, rasanya ini dingin ya. Rasanya enak, dingin dan tidak terlalu manis. Dibandingkan sama gula yang asli, ini pasti manis karena ini gula asli ya. Tapi ini aman ya. Ini aman sekali. Ini seperti ini butirannya. Lebih halus teksturnya dan ini rasanya dingin. Ini enak sekali kalau kita ini ya buat taburan roti-rotian sama cake sama ini ya perdonat-donatan. Ini enak sekali. Saya suka sekali ini ya. Untuk dijadikan taburan donat terus saya makan, ini enak sekali nih. Kalau gula asli saya kasih lihat. Sebentar saya ambil ini dulu. Nah, ini saya sudah buka, langsung saya kasih lihat taburan gula yang ini ya, gula asli ya, gula pasir yang sudah dihaluskan terus diambil bagian yang betul-betul halus. Ini dia contohnya, teman-teman bisa lihat ini ya, seperti ini. Ini halus juga, cuma lebih halus gula dusting ya, khusus donat ya. Saya rasain ya, ini lebih manis sekali karena gula asli dan dia tidak dingin ya. Jadi kekurangannya gula asli ini yang dihaluskan, gula pasir yang dihaluskan ya, dia tidak bisa bertahan sampai 1 hari, beda sama gula dusting ini. Ini saya beli yang seperti ini, yang tidak ada kemasan mereknya. Ini lebih murah. Ini harganya 8.800 setengah kilo. Ini murah sekali. Ini murah. Kalau kita beli yang ada kemasannya agak mahal ya. Kalau yang seperti ini harganya miring. Makanya tapi sama, isinya sama. Makanya kalau kita pengusaha roti, nggak usah beli yang ada ini ya, ada labelnya. Cari aja yang sudah dikemas-kemas seperti ini, supaya lebih ini ya, lebih menghemat. Biar untungnya banyak kok kita ini bisnis roti-rotian ya. Semuanya sama mereknya, sama ininya, teksturnya, cuma bedanya itu ada yang dikemas plastik tapi satu merek. Biar ini kita dapat harga yang miring. Apalagi kita pengusaha roti perlu ya menghemat, biar nanti kita tidak rugi, kita bisa untung seperti itu. Jadi mending kita beli seperti ini, tapi satu merek ya. Jadi sudah jelas ya sayangnya. Ini gula dusting yang khusus untuk donat. Ini juga bisa untuk donat, bisa untuk roti-rotian, kue-kuean ya. Cuma ya tadi sudah saya jelaskan, kelemahannya ini tidak bisa tahan ya untuk dijadikan topping per donat-donatan ya. Paling tahannya 1-2 jam untuk dijadikan topping. Selanjutnya dia akan basah dan menyatu dengan donatnya. Gula sama donat bisa menyatu seperti basah ya. Sudah pernah lihat kan? Kalian ini taburkan gula donat asli, kalian taburkan, selanjutnya nanti dia bisa menyatu, bisa basah. Akhirnya nanti donatnya ini teksturnya kurang bagus. Tapi kalau kalian pakai gula dusting, ini bisa tahan sampai 1 hari. 1 hari itu bisa sampai 1 malaman seperti itu. Gulanya tetap kering, tetap cantik, tidak mudah meleleh, asalkan tidak terkena matahari. Dan waktu pemberian topping jangan sampai ini ya, donatnya masih keadaan panas terus kalian langsung taburin gula dusting, itu nanti bisa gagal. Jadi ditunggu dingin dulu seperti itu. Oke, sudah jelas ya, semoga bermanfaat. Channel saya hari ini menjelaskan perbedaan gula dusting sama gula halus yang biasa ya, seperti itu. Semoga bermanfaat. Sebelum saya mengakhiri
perbincang-bincangan penjelasan tentang perbedaan gula dusting sama gula asli ya yang dihaluskan. Saya mau ini memberikan motivasi karena guru kalian ini selain guru perbakingan, mengajarkan ilmu perbakingan, guru juga memberikan motivasi untuk murid-murid yang sedang menonton dari Sabang sampai Merauke. Mungkin ada yang menonton. Halo, kenalkan nama saya Devita ya. Selamat bergabung. Kalau mau bergabung silakan bergabung. Kalau tidak mau bergabung juga tidak apa-apa. Ya, saya tidak memaksakan mereka kalian ya ikut ilmu perbakingan karena orang masing-masing punya keinginan mau menjadi penjahit, mau bisnis jualan di pasar atau di jalan, atau mau jualan di TikTok, di Instagram, di Facebook. Sekarang ini ya sudah bisa ya, sudah canggih ya, mau berjualan di TikTok, yang penting punya follower banyak, sudah bisa menghasilkan uang. Yang penting kita harus semangat ya di TikTok, Instagram, di Facebook ya, seperti itu. Harus punya talent ya. Kalau kita punya talent, apa aja kita bisa lakukan ya, seperti itu. Mau talent menjahit, mau talentnya seperti mau berjualan, mau bisnis apa aja, mau talent mau ini mau buka usaha lain, yang pastinya tidak ikut kerja sama orang. Kalau ikut kerja sama orang, menunggu gaji 1 bulan itu kayak bagikan 1 tahun ya. 1 hari aja bagikan ini menunggu 1 minggu. Terus nanti kalau sudah ini kantong kanker ya, kantong kering ya, ini sudah beraksi nih mau pinjam uang sama tetangga, sama keluarga, sama saudara, sama teman, sama sahabat. Itu kan nyusahin orang ya, dan memalukan. Ya kalau bisa bayar nanti ya, seperti itu. Jadi kalau kita punya talent, kita bisa handle diri kita, punya bisnis, uang bisa diputar tiap hari, kita bisa pegang uang. Kalau memang nanti bisnis kita sendiri berjalan lancar, kita bisa jadi bos ya, sedikit demi sedikit insya Allah bisa jadi bos. Semoga nanti yang nonton ini semua belajar ilmu perbakingan, mungkin di antara kalian nanti bisa ada yang sukses. Saya doakannya semoga di antara kalian yang betul-betul mau belajar ilmu perbakingan di channel saya bisa jadi orang sukses nanti ya. Seperti itu, semoga ya, amin ya, saya doakan. Seperti itu saja. Saya akhiri ini ya pidato saya, dan ini penjelasan ini ya tentang ilmu perbakingan, masalah ini perbedaan gula dusting sama gula halus ya, seperti itu. Ini sudah saya jawab ya. Anak muridku yang bertanya, saya lupa namanya siapa, saya tidak perlu menjawab. Yang pastinya dia pasti nanti ini menonton, saya akan kirim linknya ke dia ya, jadi dia bisa lebih paham. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau misalnya nanti ada murid-muridku mau bertanya yang sangat sulit sekali, langsung dibilang aja sama guru tolong bikinkan saya video, nanti setelah itu videonya bisa dikirim ke ini ya, ke pesan yang tadi saya kirim pesan ke guru, biar saya lebih paham. Kalau misalnya saya nulis itu kadang nanti kurang paham, mending seperti ini saya bikinkan video satu persatu, saya jelaskan, langsung saya kirimkan linknya, seperti itu. Seperti itu saja, lebih jelas ya, anak-anak muridku yang tersayang, my love ya, cintaku ya. Semoga ini bermanfaat, kalian bisa belajar ilmu perbakingan, semoga nanti di antara kalian ada yang bisa sukses. Kalau bisa semuanya sukses, yang pastinya harus semangat ya, seperti itu. Saya akhiri ya. Saya akhiri ini penjelasannya ya. Sudah, mudahan ini bisa dimengerti, bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di next video berikutnya. Oke, bye-bye. Dadah. Dadah.